minggu pertama di bulan September loh. Jadi bulan baru, semangat baru. Nah, kakak juga mau ingetin, selalu lakukan protokol kesehatan ya adik-adik dan jaga kesehatannya. Satu lagi yaitu kita harus semangat untuk sekolahnya, ya Kak? Yes, benar banget. Dan sekarang kita mau inget-inget nih ayat hafalan minggu lalu yang udah disampaikan sama Oma Hermin. Ada di Matius 6 ayat 4. Kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Sekarang kita berdiri, kita muji Tuhan dengan penuh sukacita. Ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh Kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, lalala, Yesusku luar biasa. Lalala, Dia raja segala raja. Lalala, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Lalala, aku dipakai olehnya. Lalala, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, lalala, Yesusku luar biasa. Lalala, Dia raja segala raja. Lalala, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Lalala, aku dipakai olehnya. Lalala, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari
rasakan kasih Tuhan yang lebih indah dari semuanya. Yuk kita sama-sama duduk manis, kita mau menyembah Tuhan dan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa bersama-sama, adik-adik lipat tangan. Kita arahkan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua yang Tuhan berikan buat kami. Hari ini kami sudah memuji Tuhan, kami bersuka cita dalam Engkau. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Allah menjadikan kami anak-anak Tuhan yang semakin sayang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Dan firman-Mu itu diterima apa yang dari Tuhan bagi kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Rehoboth Kids, Happy Sunday, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi hari ini buat ibadah bareng, ya kan? Buat nyembah Tuhan bareng. Barusan kita kan menyembah Tuhan sama-sama, memuji Tuhan sama-sama. Sekarang kita mau apa? Ayo, mau dengerin firman Tuhan. Oke, adik-adik boleh siapin Alkitabnya dulu, siapin catatannya dulu, supaya hari ini bisa mencatat firman Tuhan. Oke, nah sebelum kita masuk ke firman Tuhan ya adik-adik, kakak hari ini mau adakan satu kegiatan kecil-kecilan gitu ya, mungkin ilustrasi lah gitu. Oke, hari ini kakak punya satu lembar kertas kayak gini. Adik-adik bisa siapin ya. Jadi selagi kakak kasih contoh, adik-adik juga boleh siapin kertasnya. Oke, yuk adik-adik boleh ke kamar dulu atau tanya mama dulu. Mama minta kertas, sama minta satu terserah. Adik-adik boleh pakai spidol, boleh pakai tinta juga boleh, apapun boleh. Kalau kakak hari ini pakai ini tinta stempel. Nah kayak gini. Adik-adik nggak perlu pakai gini, nggak apa-apa. Adik-adik boleh pakai yang lain, nggak masalah. Oke. Nah selagi kakak jelasin kita mau ngapain, adik-adik boleh tanya mama dulu, tanya papa dulu, ada kertas nggak atau ada tinta nggak? Karena hari ini kita akan pakai dua-duanya. Jangan teriak-teriak ya, jangan bentak-bentak mama. Minta baik-baik, tanya baik-baik, oke? Oke, hari ini kita mau adakan kegiatan kecil. Jadi kita mau siapkan kertas putih biasa kayak gini dengan ukuran yang terserah adik-adik, sama kita mau siapin tinta, terserah tinta spidol boleh, tinta stempel kayak gini boleh, atau apalagi cat warna juga boleh. Adik-adik kalau punya cat warna juga boleh.
Pokoknya yang ada tintanya lah. Boleh, terserah adik-adik bisa siapin. Nah, sekarang kakak mau cap jarinya kakak di tinta stempel ini. Nah, jadi kalau adik-adik hari ini pakai tinta spidol, boleh digambar aja di jarinya adik-adik, salah satu jarinya adik-adik aja, jangan semuanya ya. Kalau semuanya banyak banget, satu aja. Kalau hari ini kakak pakai kelingking aja. Kelingkingnya dikasih spidol gitu, ditebelin. Oke, kalau sudah, tunggu instruksi selanjutnya ya. Hari ini kakak pakai tinta stempel, kakak mau pakai jari kelingking tangan kanannya kakak. Kakak stempel ya. Gini. Oke, adik-adik juga boleh tuh. Nah, sambil kita hitung 1, 2, 3, kayaknya sudah. Oke, sudah warna ungu nih. Sudah warna ungu, udah tebal. Sekarang kita mau cap jari ini, tinta yang ada di jarinya kakak, di kertas kosong. Adik-adik juga bisa lakukan, oke? Dalam hitungan ketiga kita lakukan sama-sama. 1, 2, 3. Oke, tahan ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, siap. Sudah nih. Oke, kecil. Karena jari kelingking. Kalau jari yang ibu jari kan lebih besar. Nah, adik-adik bisa lihat tuh ada jaring kakak di sini. Nah, ada jaringnya kakak di sini. Kecil, semoga kelihatan ya. Dan hari ini kakak mau ajak temennya kakak buat lakukan hal yang sama di sini, oke? Nah, adik-adik juga bisa ajak papa mama adik-adik boleh, atau kakak atau adiknya adik-adik juga boleh, nggak masalah, untuk melakukan hal yang sama. Hari ini kakak mau ditemani Kak Elsya. Yuk Kak Elsya, sini Kak Elsya. Nah, Kak Elsya jadi akan melakukan hal yang sama, yaitu cap jarinya Kak Elsya, salah satu jarinya di stempel ini juga. Oke, boleh Kak Elsya? Boleh, pakai kelingking juga boleh. Nah, adik-adik juga bisa lakukan ini sama papa mamanya adik-adik atau saudara-saudaranya adik-adik. Kalau sudah, dicap di situ. Oke. Nah, sip. Nih, kalau adik-adik lihat, di sini sudah ada dua cap jari. Yang agak besar ini punyanya kakak, karena tangannya kakak lebih besar. Dan yang kecil ini punyanya Kak Elsya. Dan adik-adik tahu nggak? Kak Elsya tahu juga nggak? Dua sidik jari ini beda loh. Wih, kok bisa? Ada alatnya sebenarnya buat cari tahu ini sidik jarinya siapa. Tapi dua sidik jari ini berbeda. Kalau misalnya ada 100 orang di ruangan ini dengan melakukan hal yang sama kayak tadi, itu 100-100-nya itu sidik jarinya berbeda-beda, Kak Elsya. Jadi keren banget ya, Tuhan Yesus itu ciptakan kita, ciptakan kakak, ciptakan Kak Elsya, ciptakan adik-adik semua itu dengan sidik jari yang berbeda-beda. Bahkan anak kembar pun beda loh. Anak kembar pun beda. Keren ya Tuhan Yesus ya Kak Elsya ya. Tuhan Yesus keren banget. Nah, oke Kak Elsya, thank you sudah bantu Kak Joy hari ini. Dan kakak percaya hari ini adik-adik juga kangen sama Kak Elsya. Thank you Kak Elsya, Tuhan memberkati. Oke, nah kenapa sih kok kita hari ini pakai sidik jari, terus kita stempel, aduh tangannya kotor ya jadinya ya. Habis gini boleh cuci tangan dulu. Oke, kenapa sih kita kok bicarakan tentang hal ini? Nah, sekarang kita masuk ke firman Tuhan. Oke, yuk adik-adik siapin Alkitabnya, siapin catatannya, supaya kita bisa catat firman Tuhan. Let's go! Nah, kita kembali lagi. Oke, adik-adik, masih ingat ya tadi ya kita udah ilustrasi kan, kita udah kegiatan sedikit. Kita tadi cap jari, terus habis gitu kita udah lihat, oh ternyata sidik jarinya orang-orang itu berbeda-beda. Loh, kenapa sih kok kita bicarain sidik jari, Kak? Oh iya, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, adik-adik tahu nggak sidik jari itu apa? Sidik jari itu bahasa Inggrisnya, ada yang tahu? Fingerprint, yes, fingerprint. Nah, fingerprint itu gunanya walaupun kelihatannya remeh, kelihatannya kecil, bahkan sampai nggak kelihatan gitu ya. Fingerprint ini bisa menjelaskan, bisa memperkenalkan siapa orang itu loh adik-adik. Jadi kalau untuk om-om polisi, ibu-ibu polisi, tante-tante polisi, kalau mereka lagi dalam kasus gitu ya,
terus mereka berusaha cari pembunuhnya atau pencurinya atau siapapun yang bikin kejahatan, itu mereka akan berusaha cari barang-barang di sekitar mereka yang ada sidik jarinya. Kenapa? Karena mereka bisa tahu bahwa sidik jarinya ini miliknya siapa. Wah, berarti Tuhan Yesus itu ciptakan kita dengan sidik jari yang kelihatannya remeh, kelihatannya nggak kelihatan malahan ya. Itu ternyata ada gunanya dan justru sangat berguna adik-adik buat kita. Wah, keren ya. Nah, kenapa kita bicarakan sidik jari? Kenapa kita udah dengar kalau ternyata semua orang itu punya sidik jari yang berbeda-beda dan sebagainya. Kenapa sih? Karena hari ini kita akan bicara tentang give thanks for myself. Nah, gak kerasa juga ya adik-adik, kita udah di bulan September loh. Sebentar lagi selesai 2021. Dan di bulan September ini adik-adik, kita Rehoboth Kids akan mulai satu tema besar, yaitu give thanks. Give thanks, ada yang tahu artinya apa? Artinya mengucap syukur, artinya berterima kasih. Ya, dan tentu ini berterima kasih dan mengucap syukur ke Tuhan ya. Nah, kita akan belajar bulan ini tuh kita bisa bersyukur untuk apa aja sih? Bersyukur untuk Kak Joy punya 3 anjing di rumah. Bersyukur buat 3 anjing di rumahnya Kak Joy? Boleh, bisa. Apalagi? Bersyukur buat guru-guru di sekolah? Bisa loh, bisa kok. Bersyukur kalau hari ini aku bisa makan 3 kali. Oh, boleh banget. Bisa bersyukur buat hal itu. Nah, jadi kita bisa bersyukur buat banyak hal. Minggu ini kita mau belajar dulu, kita belajar give thanks for myself. Mengucap syukur, berterima kasih ke Tuhan untuk diri sendiri, untuk diriku. Minggu-minggu berikutnya kita akan belajar banyak sekali give thanks itu bisa buat apa aja. Oke, tapi hari ini kita belajar for myself dulu ya. Adik-adik boleh buka di Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Oke, Lukas 19 ayat 1 sampai 10 yang sudah dapat katakan sudah. Oh, sudah ada yang dapat. Oke. Nah, Lukas 19 ayat 1 sampai 10 adik-adik di sini coba adik-adik baca Alkitabnya adik-adik, terus di situ ada satu perikopnya sebelum ayat ke-1. Ada perikopnya ya, ada judulnya ya kan. Oke, adik-adik kita mau teriak sama-sama perikopnya, oke? Dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Zakeus. Betul, itu perikopnya, itu judulnya. Zakeus. Kita akan mau belajar dari tokoh namanya Zakeus. Adik-adik pasti udah kenal ini. Om Zakeus itu yang mana sih? Nah, kakak ceritain lagi deh supaya adik-adik inget. Jadi ada seseorang yang namanya Zakeus. Dia orang yang kaya, rumahnya besar, mobilnya mungkin kalau hari ini Zakeus masih hidup, mobilnya banyak mungkin ya. Karena dia kaya sekali, dia sangat kaya. Tapi adik-adik, Zakeus badannya pendek, ya kan? Terus Zakeus itu nggak disukai sama banyak orang. Kenapa ya? Zakeus punya haters banyak. Karena dia pemungut cukai yang tidak jujur, dia korupsi. Sebenarnya jadi pemungut cukai itu nggak masalah karena itu pekerjaan. Bahkan sebenarnya pemungut cukai juga ada sampai hari ini. Mungkin kita lebih kenal dengan yang namanya pajak ya adik-adik ya. Nanti bisa tanya papa mama deh. Oke, pemungut cukai yang memungut pajak, memungut cukai. Harusnya kalau dia pemungut cukai yang baik, dia akan memungut cukai atau memungut pajak yang sesuai dengan jumlahnya. Kalau hari ini misal kakak harus bayar 1 juta gitu. Ya 1 juta itu yang harus kakak bayar gitu kan. Yang harus diminta ya 1 juta. Tapi ternyata Om Zakeus mintanya bukan 1 juta. Dia bisa minta 4 juta, 5 juta, 6 juta dan seterusnya. Loh, kan harusnya 1 juta. Terus sisanya kemana? Ke kantong sendiri adik-adik. Supaya dia bisa minum kopi, supaya dia bisa nge-grab, supaya dia bisa jalan-jalan ke luar negeri. Wah, pokoknya untuk diri sendiri lah. Nah, itu makanya dia punya haters yang banyak.
Jangan sampai kayak gitu ya adik-adik. Nggak boleh korupsi, harus jujur. Lanjut lagi. Nah, Zakheus ini, Om Zakheus itu pemungut cukai untuk bangsa Romawi. Dia menarik pajak yang lebih banyak dari yang seharusnya. Suatu hari ada kabar kalau Tuhan Yesus mau datang ke kota Yeriko. Nah, Zakheus ini sudah dengar banyak sekali tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa sembuhkan penyakit, Tuhan Yesus bisa bangkitkan orang mati, Tuhan Yesus bisa memberkati, Tuhan Yesus bisa melakukan banyak hal. Nah, itu yang didengar, itu yang didapat oleh Zakheus. Bahkan adik-adik, salah satu muridnya Tuhan Yesus ada yang juga mantan pemungut cukai loh. Adik-adik tahu nggak? Oke, kuis singkat aja. Siapa yang tahu muridnya Tuhan Yesus yang merupakan mantan pemungut cukai? 1, 2, 3. Yudas, bukan Yudas. Thomas, bukan juga, bukan. Huruf depannya M. Siapa? Matius. Nah, Matius itu juga pemungut cukai dulunya adik-adik sebelum jadi muridnya Tuhan Yesus. Dan Om Zakheus juga pemungut cukai, jadi bisa ngerti gitu. Terus suatu hari setelah ditunggu beberapa hari, Tuhan Yesus akhirnya datang ke kota Yeriko. Tuhan Yesus datang ke kota Yeriko, jalan-jalan, terus dia lihat di jalan itu rame banget. Mungkin kalau dulu ada Instagram, pasti banyak yang story, Tuhan Yesus datang gitu. Tapi dulu belum ada. Tuhan Yesus datang, banyak orang-orang lihat karena Tuhan Yesus itu famous banget, Tuhan Yesus itu terkenal banget. Termasuk Zakheus juga pengen lihat. Tapi karena dia badannya pendek, karena banyak orang juga di situ, akhirnya Zakheus berusaha cari ide. Gimana caranya supaya aku bisa lihat Tuhan Yesus? Terus dia lihat ada pohon besar, dia panjat di situ, terus bisa kelihatan Tuhan Yesus. Nah, ketika Om Zakheus lihat Tuhan Yesus juga lihat Om Zakheus. Loh, kok ada orang di atas? Karena Zakheus itu ciptaannya Tuhan, jadi Tuhan Yesus tahu namanya Zakheus. Zakheus, sini turun, gitu. Coba adik-adik lihat deh di Lukas 19 ayat 5. Lukas 19 ayat yang kelima. Di sini Alkitab menuliskan ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas, ya kan, seperti yang barusan kita bayangkan, yang barusan kakak ceritakan, dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Wih, Zakheus nggak percaya. Hah? Masa? Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang sakit, yang membangkitkan orang mati. Tuhan itu mau menumpang, itu mau makan, itu mau istirahat di rumahku. Kok aneh ya? Aku ini siapa? Itu Zakheus bertanya-tanya mungkin seperti itu di hatinya. Zakheus nggak percaya, masa sih Tuhan mau datang ke rumahku? Dan waktu Tuhan Yesus bilang itu, banyak orang juga yang nyinyir. Banyak hatersnya Zakheus bilang, hah? Nggak salah Tuhan Yesus ya mau datang ke rumahnya Zakheus. Tapi Tuhan Yesus tetap mau datang ke rumahnya Zakheus. Terus Zakheus turun, dan sekarang coba adik-adik perhatikan di ayat ke-8 dan ayat ke-9. Oke, buka yuk. Lukas 19 ayat 8 sama 9, Alkitab menuliskan, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan. Berapa adik-adik? 4 kali lipat. Waduh. Berarti kalau waktu itu mungkin Zakheus memeras 5 juta, Zakheus balikin 20 juta. Kalau mungkin waktu itu Zakheus merasnya 10 juta atau 10 miliar, berarti Zakheus balikinnya 40 juta atau 40 miliar itu. Wih, banyak banget berarti ya. Lalu lanjut. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan dalam rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Wow, terjadi keselamatan, terjadi mujizat, terjadi perubahan di dalam kehidupannya Om Zakheus. Keren ya? Oke, Zakheus itu orang yang gak disukai. Zakheus itu orang yang gak jujur. Zakheus itu korupsi. Tapi
Tuhan Yesus tetap suka, Tuhan Yesus tetap cinta sama Zakius. Keren ya? Tuhan Yesus tetap sayang sama Zakius karena dia tahu walaupun Zakius itu jahat, walaupun Zakius itu egois, walaupun Zakius itu korupsi, dia koruptor. Adik-adik, Tuhan Yesus tetap sayang karena Tuhan Yesus tahu Zakius ini ciptaannya Tuhan. Zakius itu diciptakan sama Tuhan Yesus. Keren ya adik-adik? Keren banget, Tuhan Yesus itu menciptakan kita, Allah menciptakan kita segambar dan serupa dengan dirinya adik-adik. Jadi adik-adik, walaupun seperti Zakius tadi, walaupun Zakius badannya pendek, walaupun Zakius koruptor, walaupun Zakius itu apalagi, walaupun dia punya kekurangan yang lain atau kelebihan yang lain, itu tetap ciptaannya Tuhan. Sama juga seperti kakak dan adik-adik ya. Kita semua ciptaan Tuhan loh. Kita semua diciptakan Tuhan dengan tangannya Tuhan sendiri dan kita segambar dan serupa dengan Allah. Adik-adik di sini siapa yang ngefans sama seseorang? Mungkin ngefans sama Blackpink atau ngefans sama BTS atau ngefans sama artis dari Amerika Serikat. Tom Cruise maybe, atau siapapun deh, sepak bola juga boleh, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kobe Bryant dan semuanya. Siapa yang ngefans sama seseorang angkat tangannya? Oke, nah adik-adik, ngefans itu boleh loh, ngefans itu sangat boleh, nggak masalah, karena kita melihat seseorang, kita mengapresiasi, kita menghargai orang tersebut. Tapi adik-adik, kakak hari ini mau bilang buat kakak sendiri, buat adik-adik sendiri, sebenarnya kita nggak perlu loh mencontoh 100% kehidupannya orang yang kita sukai itu. Misal orang yang kita sukai ternyata walaupun dia di atas panggung dia keren, tapi di bawah panggung dia ngerokok. Nggak perlu dicontoh, nggak masalah adik-adik. Misalnya, oh ternyata orang ini waktu main film keren banget gitu ya, tapi setelah nggak main film, setelah dia pulang ke rumah, ya ternyata dia nggak cinta Tuhan Yesus. Nggak usah dicontoh juga, oke? Kita harus tetap mencontoh Tuhan Yesus. Ya, kita harus ngefansnya juga tetap harus ke Tuhan Yesus. Nah, kenapa sih kakak bilang ini? Karena adik-adik, banyak juga dari kita itu yang ngefans sama seseorang dan kita contoh 100%. Dan justru itu yang nggak disukai sama Tuhan Yesus loh. Karena Tuhan Yesus bilang nih, kita bilang di Mazmur 139 ayat 14, Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Yang artinya adik-adik kita diciptakan unik, kita diciptakan spesial di matanya Tuhan. Nah, berarti sebenarnya kita nggak perlu contoh 100% orang yang kita fans, nggak masalah. Karena Tuhan Yesus sudah bilang ke kita, kalau Joy Ervian, kalau siapa lagi Ethan, kalau siapa Angel, kalau siapa lagi Josephine, siapapun namanya adik-adik, itu kita itu spesial di mata Tuhan. Jadi nggak perlu diubah apa-apa, kita harus jadi semakin baik dan harus tahu kita ini spesial di mata Tuhan. Seperti Zakius tadi. Wah, Zakius itu walaupun dia pendek ya, Om Zakius dia pendek, dia koruptor dan sebagainya, tapi dia tetap spesial di mata Tuhan karena Tuhan Yesus yang ciptakan dia sendiri. Karena kejadiannya atau hidupnya Zakius itu dahsyat dan ajaib. Amin. Nah, adik-adik kakak mau sebelum kita ke ayat hafalan, kakak mau kenalin sama satu orang. Nih namanya Eleanor Roosevelt. Adik-adik ada yang pernah dengar? Ada yang pernah dengar? Eleanor Roosevelt. Ini kakak ceritakan ya, kakak Eleanor ini. Jadi waktu kakak Eleanor ini masih mungkin seusianya adik-adik, mungkin usia 5, 6 atau mungkin lebih kecil, lebih muda, itu mamanya adik-adik bilang ke dia kalau mukanya kayak nenek-nenek. Loh, padahal kan masih kecil, kok mukanya kayak nenek-nenek? Mamanya kayaknya salah deh. Mungkin waktu itu mamanya lagi marah gitu ya. Jadi makanya sampai bilang kalau mukanya Kak Eleanor ini kayak nenek-nenek gitu. Nah, singkat cerita usia 8 tahun mamanya Kak Eleanor ini meninggal dan setelah itu dia tinggal sama omanya.
sama neneknya. Sampai usianya 15 tahun. Nah, 7 tahun itu ya kan 8 ke 15 tahun. 15 kurang 8, 7. Oke? 7 tahun itu adik-adik, Kak Eleanor itu hidup sama omanya yang keras, yang suka ngejek, yang suka ngina, yang suka menjatuhkan Kak Eleanor. Nah, yang awalnya Kak Eleanor itu dibilang kayak nenek-nenek, udah down, semakin down lagi, semakin sedih, semakin kecewa lagi. Setelah itu adik-adik, singkat cerita lagi ya, setelah Kak Eleanor umur 15 tahun, Kak Eleanor masuk ke asrama. Nah, di asrama itu Kak Eleanor itu belajar kecantikan. Wah, keren ya. Kak Eleanor itu belajar kecantikan, dan di situ dia dapat pelajaran kalau kecantikan fisik itu penting, boleh, tapi kecantikan hati itu lebih penting. Dari situ adik-adik Kak Eleanor itu tahu, oh ternyata walaupun mukaku yang kayak nenek-nenek itu, kalau hatiku cantik, kalau karakterku baik, itu lebih penting. Ternyata kehidupanku yang dari Tuhan Yesus itu dahsyat dan ajaib. Ternyata aku unik, ternyata aku spesial. Itu yang dikatakan sama Kak Eleanor. Sejak hari itu adik-adik, Kak Eleanor nggak minder lagi sama mukanya yang katanya kayak nenek-nenek itu. Kak Eleanor jadi berani, Kak Eleanor jadi pede. Saat Kak Eleanor beranjak dewasa, dia ketemu sama cowok, sama laki-laki dan menikah. Terus adik-adik tahu nggak? Di beberapa tahun berikutnya, ternyata cowoknya ini atau suaminya yang jadi suami Kak Eleanor ini akhirnya jadi seorang presiden yang kita kenal dengan nama Franklin Delano Roosevelt. Wih, dan sejak hari itu Kak Eleanor selalu tampil di media, di depan TV, di koran. Walaupun mukanya yang katanya kayak nenek-nenek itu, akhirnya dia jadi terkenal, dia cantik, dia jadi berani. Adik-adik, kita juga harus lakukan yang sama seperti Kak Eleanor loh. Kita harus percaya hal yang sama, yaitu kita nggak perlu minder, kita nggak perlu nggak pede, karena kita ini diciptakan unik, spesial di mata Tuhan. Ya, walaupun mungkin kita kayak Zakius gitu, mungkin Kak badanku pendek, dibandingin sama saudara-saudaraku yang lain atau teman-temanku yang lain badanku pendek. Adik-adik, kita ini diciptakan Tuhan secara dahsyat dan ajaib. Jadi nggak perlu minder ya. Oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Give thanks for myself. Oke? Give thanks for myself. Selalu ingat kita punya Tuhan Yesus yang ciptakan kita unik, dan kita harus bersyukur untuk diri kita. Apapun itu, ya kita bersyukur buat kelebihan kita, kekurangan kita, apapun yang kita miliki, kita harus bersyukur sama Tuhan. Oke? Oke. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau kasih ayat hafalan sebelum kita tutup dalam doa. Kita mau hafalin satu ayat yang sudah kita baca tadi. Mazmur 139 ayat 14. Mazmur 139 ayat 14. Oke, adik-adik, kalau sudah dapat, kita mau baca sama-sama, sekalian deh kita hafalin ya. Oke, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Sekali lagi supaya lebih hafal. Mazmur 139 ayat 14. Oke? Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau perbuat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Yang percaya, yang sudah hafal, yang mengerti, yang setuju, katakan amin. Amin. Oke adik-adik, hari ini kita udah belajar give thanks for myself. Minggu depan kita belajar give thanks untuk hal-hal yang lain lagi ya. Oke, kita mau doa dulu nih untuk firman Tuhan. Yuk semuanya posisi berdoa, sikap hati yang berdoa. Kita datang ke Tuhan. Yuk,
Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan. Kami bersyukur juga Tuhan kami bisa memuji dan menyembah Tuhan walaupun secara online kami sendiri-sendiri, nggak kumpul sama teman-teman yang lain. Tapi kami bersyukur karena Tuhan kasih kami kesempatan buat ibadah lagi Tuhan. Makasih Tuhan, kami bersyukur untuk myself. We give thanks for ourselves Lord Jesus. Terima kasih karena Tuhan sudah ciptakan kami dahsyat dan ajaib. Dan kami percaya masa depan kami Tuhan itu aman dan cerah di tangan Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, kami mau serahkan sepanjang hari ini dalam tangan-Mu. Kami serahkan papa mama kami, keluarga kami, gereja kami, sekolah kami, semuanya di dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus akan bertahta dan Tuhan Yesus yang memerintah. Makasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, berkati anak-anak Rehoboth Kids, supaya tetap semangat, tetap sukacita, jadi berkat buat semua orang, dan selalu bisa banggain orang tua dimanapun dan apapun yang mereka lakukan. Makasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik yang sepakat sama-sama katakan, amin. Oke adik-adik, see you next week. God bless you.